Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka. Menulis artikel ilmiah adalah merupakan kemampuan yang kompleks yang didukung oleh pengetahuan dan latihan yang siklikal dan berkelanjutan. Isi tulisan akan mencerminkan seberapa banyak Anda membaca dan mengunyah berbagai informasi dari berbagai macam sumber. Tanpa membaca berbagai sumber dengan cukup, pasti Anda akan kesulitan dalam menulis. Apa yang akan ditulis kalau isinya tidak ada? Itulah mengapa Anda wajib mengikuti pembelajaran atau pembimbingan mata kuliah PAUD 4560 karya ilmiah. Mata kuliah ini menggunakan bahan ajar dengan kode MKWI 4560. Kesertaan Anda dalam mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar termasuk masukan dari para pembimbing agar artikel ilmiah yang dihasilkan itu bisa bebas plagiasi dan layak untuk dipublikasi. Setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah karya ilmiah ini, Anda diharapkan mampu membuat artikel ilmiah yang bebas plagiasi dan memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah dengan baik. Secara khusus, capaian pembelajaran itu mencakup kemampuan yang pertama merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya dengan baik, yang kedua membuat judul tulisan artikel ilmiah dengan tepat, yang ketiga mengolah hasil bacaan atau referensi untuk mendukung pengembangan atau penulisan artikel ilmiah dengan baik, yang keempat menyusun kerangka karangan atau outline penulisan artikel ilmiah dengan baik, yang kelima, menulis artikel ilmiah secara utuh berdasarkan kerangka karangan yang dibuat. Dan yang terakhir, memperbaiki atau memfinalkan artikel ilmiah menjadi lebih baik sehingga layak untuk dipublikasikan. Nah, untuk bahan dan sumber belajar dalam orientasi ini silakan Bapak Ibu dapat mempelajarinya pada panduan mata kuliah karya ilmiah BKWI 4560 yang telah disediakan dan disiapkan oleh UT untuk Anda. Dan yang kedua adalah contoh satu artikel ilmiah dari Google Scholar atau sumber lainnya untuk dianalisis dan dikenali ciri atau karakteristik yang membuat tulisan itu disebut sebagai artikel ilmiah. Nah, berdasarkan rumusan CPFK itu, skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambaran umum aktivitas belajar. Nah, terdiri dari belajar mandiri dan juga tugas. Nah, yaitu di mana Bapak Ibu mempelajari skenario pembelajaran dalam orientasi mata kuliah, mempelajari panduan karya ilmiah yang memuat ketentuan tentang pembelajaran dan kaidah penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, mengerjakan tugas pendahuluan dengan memilih dan mempelajari satu artikel ilmiah yang Anda peroleh dari Google Scholar atau sumber lainnya. Nah, tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri yang pertama, tugas pertama yaitu merumuskan masalah dan topik dan membuat judul artikel ilmiah. Yang kedua, mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan minimal 10 referensi, 5 artikel dan buku pendukung penulisan artikel ilmiah, serta membuat kerangka karangan penulisan artikel ilmiah. Nah, untuk tugas yang kedua, silakan memperbaiki perbaikan tugas pertama berdasarkan komentar dan masukan perbaikan dari pembimbing serta mengembangkan atau menulis artikel ilmiah berdasarkan kerangka karangan yang telah diperbaiki. Tugas ketiga, mengunggah draft artikel ilmiah yang telah disediakan ke laman tutorial. Dan tugas keempat, memperbaiki draft artikel yang sudah diunggah dengan memperhatikan komentar, masukan, perbaikan dari tutor atau pembimbing. Dan yang terakhir, mengunggah artikel ilmiah yang telah diperbaiki untuk memperoleh penilaian atau penskoran akhir dari pembimbing. Nah, mohon agar supaya bisa berperan secara aktif dalam tutorial atau bimbingan melalui tutorial online atau tuton yang dilaksanakan asinkronus sebanyak 2 sesi. Durasi per sesi itu 1 minggu. Kemudian ada tutorial webinar yang dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka secara online sebanyak 4 sesi dengan durasi 2 jam atau 120 menit per sesi. Nah, Bapak Ibu dapat melihat skema aktivitas belajar MKWI 4560 karya ilmiah. Yang pertama kegiatan belajar, yaitu pendahuluan belajar mandiri, kemudian kegiatan belajar yang kedua tutorial webinar, kegiatan belajar yang ketiga tugas 1, kegiatan belajar yang keempat itu tutorial 2, tuton, kegiatan belajar kelima itu tugas 2,
Kegiatan belajar ke-6 itu tutorial 3 webinar, kegiatan belajar ke-7 tugas ketiga, kegiatan belajar ke-8 tugas 3 lanjutan, kegiatan belajar 9 tutorial 4 webinar, dan kegiatan belajar ke-10 itu tugas keempat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kegiatan belajar ke-11 tugas 4 lanjutan, kegiatan belajar 12 tutorial 5 webinar, kegiatan belajar 13 tutorial 6 tuton, dan kegiatan belajar 14 artikel final diunggah kembali pada tugas 4 dengan mengentri judul, abstrak, kata kunci, unggah file lengkap, pernyataan bebas plagiasi, dan cek similaritas. Kemudian proses pembelajarannya itu terdiri dari pendahuluan belajar mandiri yang diawali dengan orientasi mata kuliah, kemudian ditambah juga dengan bagaimana saudara-saudari bisa mempelajari bahan orientasi mata kuliah itu serta mempelajari panduan mata kuliah. Kemudian pada kegiatan belajar kedua, tutorial pertama, di mana itu pemantapan konsep dan ketentuan karil. Kemudian di kegiatan belajar yang ketiga, itu mahasiswa ada dalam tugas pertama dengan membaca dan memberikan, jadi tugas tuton itu membaca dan memberikan komentar. Kemudian disambung lagi dengan kegiatan belajar keempat, di mana memantapkan pemahaman tentang pembuatan judul. Kemudian di tugas KB kegiatan belajar kelima, tugas kedua memperbaiki tugas yang pertama. Kegiatan belajar ke-6, di situ kita membedah artikel ilmiah dari sisi judul, relevansi judul dengan isi, kemudian struktur karangan, membahas dan masukan perbaikan untuk tugas pertama. Untuk kegiatan belajar ke-7, setiap mahasiswa mengerjakan tugas ketiga, yaitu penulisan artikel ilmiah dengan mengacu pada judul, rangkuman referensi, dan kerangka penulisan artikel yang telah disempurnakan. Kemudian nanti di KB kegiatan belajar ke-8 itu lanjutan lagi dari tugas ketiga, dan tutor memberikan komentar-komentar atau masukan. Kemudian di kegiatan belajar ke-9 itu bersama-sama kita membahas tugas draft artikel ilmiah dan tutor memberikan komentar-komentar terkait dengan draft artikel ilmiah yang telah diunggah. Kemudian di kegiatan belajar ke-10 secara mandiri, tuton Bapak Ibu sekalian bisa memperbaiki artikel yang telah diunggah. Kemudian di kegiatan belajar ke-12 kita membahas lagi tugas draft artikel yang telah diunggah. Kegiatan belajar 13 itu mengulas capaian hasil belajar dalam menulis artikel ilmiah termasuk kelebihan dan kekurangannya. Kegiatan belajar ke-14 itu memasukkan entry judul abstrak dan kata kunci serta mengunggah lembar bebas pernyataan. Akhir kata, selamat belajar, selamat mengikuti bimbingan mata kuliah Karil, sukses untuk kita semua.